Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Bapak Ibu, untuk video kali ini kami kembali akan membahas soal-soal P3K. Nah, teman-teman, untuk video kali ini kami akan membahas kompetensi manajerial dan bagaimana cara menemukan kata kunci pada setiap soalnya. Nah, teman-teman, ini untuk semua jurusan atau semua formasi. Jadi, teman-teman dari guru, dari teknik struktural, kemudian dari kesehatan, boleh mempelajari video ini. Dan teman-teman, semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman untuk lolos ASN P3K tahun 2024. Amin ya robbal alamin. Baik, saya akan jelaskan dulu nih teman-teman. Jadi berbicara mengenai kompetensi manajerial, jadi ada beberapa indikator manajerial yang harus teman-teman ketahui untuk memudahkan teman-teman menjawab soal-soal kompetensi manajerial. Jadi ada 8 indikatornya Bapak Ibu. Jadi mulai dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Baik, saya akan jelaskan dulu satu persatu. Kemudian kata kunci dari setiap soalnya, oke, integritas. Jadi integritas artinya bagaimana Bapak Ibu sekalian ini untuk selalu konsisten dalam berperilaku, selaras dengan nilai, norma, etika, dan jujur dalam hubungan, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Kemudian yang kedua tadi kerjasama. Jadi kerjasama artinya bagaimana kita ini Bapak Ibu sebagai seorang calon ASN ini bisa menjalin, bisa membina, bisa mempertahankan hubungan kerja yang efektif. Kita komit untuk saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Kemudian komunikasi, bagaimana kita ini bisa menerangkan pandangan, gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik lisan maupun tertulis. Kemudian orientasi pada hasil, jadi bagaimana kita ini bisa mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Jadi nanti kita ini harus dapat diandalkan, harus bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diamanahkan. Oke, kemudian Bapak Ibu ada pelayanan publik. Artinya bagaimana Bapak Ibu ini dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk selalu transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi dan sebagainya. Kemudian pengembangan diri dan orang lain, bagaimana kita ini untuk selalu bisa meningkatkan pengetahuan yang telah kita miliki dan bagaimana kita ini bisa menginspirasi orang lain dari pengetahuan dan keterampilan yang telah kita miliki. Kemudian mengelola perubahan, jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak selalu bergantung pada metode dan proses lama. Jadi kita harus mengambil tindakan untuk mendukung, melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, kemudian mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pengambilan keputusan. Bagaimana kita ini jika mengambil keputusan, kita harus mengambil dengan baik, tepat waktu, dan yakin setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita harus hati-hati dulu. Kita harus rumuskan secara sistematis berdasarkan berbagai informasi, kemudian kita carikan solusi pemecahan masalah, serta jika telah mengambil keputusan bagaimana kita bertanggung jawab atas keputusan yang telah kita ambil. Jadi ke-8 ini indikator dari kompetensi manajerial. Nanti Bapak Ibu jika menemukan soal kompetensi manajer harus tahu dulu kira-kira ini arahnya kemana, kira-kira ini masuk di indikator mana. Itu caranya. Baik, kita ke contoh soal nomor 1 Bapak Ibu. Soal nomor 1 seperti ini. Anda menerima keluhan dari seorang warga yang merasa diabaikan saat mengajukan permohonan pelayanan. Karena staf Anda lebih mendahulukan masyarakat yang dikenal baik oleh staf. Situasi ini membuat masyarakat lainnya merasa tidak diperlakukan secara adil.
Apa langkah terbaik yang Anda ambil untuk mengatasi masalah ini? A. Menegur staf secara langsung dan meminta mereka untuk tidak mengutamakan kenalan dalam melayani. B. Menyusun prosedur standar yang tegas dan transparan, sehingga semua permohonan dilayani berdasarkan urutan dan prioritas yang jelas. C. Meminta staf untuk lebih berhati-hati dalam memilih orang yang akan dilayani agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan D. Menambah waktu pelayanan khusus bagi masyarakat umum agar lebih banyak yang bisa terlayani tanpa mempengaruhi kenalan staf. Nah, Bapak Ibu ingat, jika kita lihat baca soalnya Bapak Ibu, ini arahnya ke indikator pelayanan publik ya Bapak Ibu. Dari kata ada kata pelayanan, kemudian tadi ada kata secara adil Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita untuk objektif, transparan, kita harus bersikap adil, tidak diskriminatif terhadap pelayanan yang telah kita berikan Bapak Ibu. Nah, yang ada di indikator ini antara A, B, C, D Bapak Ibu, yang ada itu tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan Bapak Ibu, itu hanya ada di bagian B Bapak Ibu ini, transparan, tegas. Berarti yang tepat adalah bagian B. Kata kuncinya jelas. Ya, kenapa bagian B ini? Saya usul kembali Bapak Ibu, nih B ya. Indikatornya adalah pelayanan publik. Opsi B adalah tindakan yang terbaik karena memastikan adanya prosedur pelayanan yang objektif dan transparan. Menyusun prosedur standar akan menghilangkan potensi diskriminasi dan memastikan semua masyarakat dilayani dengan adil dan sesuai antrian. Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas dan integritas layanan yang diberikan. Oke, ini untuk soal pelayanan publik, Bapak Ibu. Oke, jelas ya? B, opsi jawaban yang benar untuk soal nomor 1. Next, soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Anda bekerja dalam tim yang memiliki anggota dengan berbagai latar belakang dengan gaya kerja. Pada suatu kesempatan, dua anggota tim berselisih paham tentang cara terbaik untuk menangani masalah dalam proyek. Salah satu anggota tim mengeluhkan bahwa saran dan idenya tidak dihargai oleh anggota lainnya, sehingga tim cenderung terpecah. Sebagai anggota yang dihormati di tim, apa tindakan Anda? B. A. Menyarankan kepada anggota tim untuk membagi tugas sesuai peran masing-masing agar tidak perlu terlalu sering berdiskusi. B. Mengambil peran sebagai mediator untuk membantu keduanya menyepakati cara kerja yang menghargai setiap kontribusi anggota. C. Meminta anggota tim yang lain untuk lebih menghargai ide-ide yang diberikan oleh semua pihak tanpa perlu membahas konflik tersebut lebih jauh. Dan D. Mendorong kedua anggota yang berselisih untuk fokus pada tugas masing-masing tanpa terlibat dalam diskusi lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, jika kita baca dengan saksama untuk soal nomor 2 ini, Bapak Ibu, ini ada kata tim, Bapak Ibu ya. Berarti yang ditunjukkan di sini adalah indikator kerjasama. Bagaimana kita ini supaya bisa saling kolaborasi, saling menghargai, saling menghormati antar sesama tim, Bapak Ibu. Oleh karena itu, di antara keempat opsi ini A, B, C, D, yang ada indikator kerjasamanya itu adalah ada di bagian B. Jadi Bapak Ibu mengambil peran sebagai mediator untuk membantu keduanya menyepakati cara kerja yang menghargai setiap kontribusi anggota. Jadi opsi B jawaban yang tepat. Jadi, sebagai mediator Bapak Ibu yang ada opsi B ini, Anda ini mendorong semangat kerjasama dan membantu kedua pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan. Ini menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan suasana kerja yang inklusif dan mendukung komunikasi terbuka, sehingga setiap anggota merasa dihargai dan bersedia berkolaborasi. Oke, jelas soal nomor 2. Next kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini.
Dalam sebuah proyek, Anda menyadari bahwa salah satu anggota tim sering bekerja secara independen dan tidak selalu berkoordinasi dengan tim lainnya. Tindakan ini mengakibatkan terjadinya beberapa kendala dan produktivitas tim menjadi terhambat. Bagaimana Anda menyikapi masalah ini agar kerjasama tetap terjaga dan proyek berjalan lancar? A. Mengadakan rapat dengan seluruh tim untuk menyusun ulang mekanisme kerja yang mengharuskan koordinasi lebih sering. B. Memberikan saran kepada anggota tersebut secara pribadi untuk lebih sering berkoordinasi agar tim bekerja lebih efektif. C. Meminta anggota tim lainnya untuk tidak terlalu bergantung pada anggota yang kurang berkoordinasi. Dan D. Menyampaikan masalah tersebut kepada atasan agar anggota tim tersebut diberikan teguran. Nah, Bu, kira-kira yang mana kira-kira? Soal nomor 3 ini juga arahnya kerjasama, Bu ya. Jadi ada kata tim di sini, ini kata tim, kemudian ada kata kerjasama. Kira-kira apa solusi untuk masalah ini, Bapak Ibu? Sehingga teman tadi yang suka independen ini bisa lebih berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Maka yang tepat adalah ada di bagian A. Mengadakan rapat dengan seluruh tim untuk menyusun ulang mekanisme kerja yang mengharuskan koordinasi lebih sering. Kenapa kira-kira bagian A, Bapak Ibu? Jadi opsi A ini adalah pilihan yang tepat karena jika kita memilih opsi A, kita berupaya untuk mencari solusi bersama yang memperkuat mekanisme koordinasi tim. Langkah ini tidak hanya menjaga kolaborasi, tetapi juga memastikan bahwa semua anggota memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan proyek dan menghindari miskomunikasi atau kesalahan akibat kurangnya koordinasi. Oke, next kita ke soal nomor 4. Seorang pegawai baru di bagian administrasi keuangan menemukan kesalahan dalam laporan bulanan yang telah diserahkan oleh rekan kerjanya. Kesalahan ini dapat berdampak pada proses audit mendatang. Rekan kerja tersebut meminta pegawai baru itu untuk tidak melaporkan kesalahan tersebut karena dapat merusak citra tim. Apa yang sebaiknya dilakukan pegawai baru tersebut? Oke, A. Mengabaikan. Nah, Bapak Ibu, ini kata kunci dari saya. Jika kita menemukan kata mengabaikan, gak usah lagi dibaca sampai akhir ya. Itu bukan jawaban yang tepat. Ini prinsipnya cuma satu, Bapak Ibu. Kemudian, bagian B. Melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan agar dapat ditindaklanjuti dan diperbaiki. Oke, B. Agak mungkin, Bapak Ibu. C. Mencoba memperbaiki sendiri laporan tersebut tanpa sepengetahuan rekan kerja. D. Membicarakan masalah tersebut dengan rekan kerja dan meminta agar kesalahan ini tidak terulang lagi. Nah, Bapak Ibu, jika kita lihat ini soal arahnya integritas ya, Bapak Ibu, karena berhubungan dengan keuangan ini. Maka tujuannya adalah bagaimana supaya pegawai baru ini bisa jujur, Bapak Ibu. Maka langkah yang tepat untuk soal ini adalah bagian B. Jadi kita laporkan kesalahan tersebut kepada atasan agar dapat ditindaklanjuti atau diperbaiki karena ini tentang keuangan, Bapak Ibu. Jadi dampaknya ini besar. Kenapa bagian B? Indikator integritas, Bapak Ibu, ini menuntut seseorang untuk bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab, terutama dalam menghadapi situasi yang dapat merugikan organisasi atau instansi. Bagian B, Bapak Ibu, ini pilihan yang tepat karena bertujuan untuk transparansi dan akuntabilitas. Dua aspek utama dari integritas. Meskipun mungkin ini sulit untuk menyampaikan kesalahan rekan kerja, tetapi hal ini penting dilakukan demi kepercayaan dan keutuhan organisasi, Bapak Ibu. Jadi B ya, ini ada kata ditindaklanjuti dan diperbaiki. Jadi mungkin nanti atasan ini memberikan arahan kepada bawah misalnya untuk memperbaikinya dan sebagainya. Yang jelas atasan harus tahu ini masalah karena ini sudah berkaitan dengan keuangan. Apalagi ini adalah proses integritas yang dipertaruhkan di soal ini. Oke, next kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini. Anda sedang menangani proyek penting bersama tim dan Anda menemukan bahwa ada anggota tim yang sering tidak memberikan informasi yang benar
tentang perkembangan tugasnya. Ketika Anda menyampaikan hal ini kepadanya, dia beralih bahwa informasi tersebut diberikan hanya untuk menyenangkan atasan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengingatkan anggota tim tersebut tentang pentingnya memberikan informasi yang akurat dan jujur. B. Membiarkan. Nah, Bapak Ibu, ini kunci ya. Jika ada kata membiarkan, mengabaikan, kita skip. Gak usah lagi dibaca. C. Mengambil alih tugas anggota tim tersebut agar informasi yang diberikan dapat dikontrol langsung. D. Melaporkan anggota tim tersebut ke atasan agar diberikan sanksi. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini jika kita lihat sesama soalnya ini, dia arahnya ke integritas, Bapak Ibu. Bagaimana supaya ini kita bisa jujur, bisa kita berkata sesuai dengan aturan, berkata sesuai dengan faktanya. Maka yang tepat adalah tentu bagian A. Oke ya, jadi ini indikatornya integritas. Opsi A ini adalah langkah yang tepat, karena mengingatkan anggota tim menunjukkan komitmen terhadap kejujuran dan akuntabilitas dalam pekerjaan. Dua aspek penting dari integritas. Memberikan informasi yang akurat bukan hanya tentang memenuhi tanggung jawab, tetapi juga memastikan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Oke, next kita ke soal nomor 6. Soalnya seperti ini, Bapak Ibu. Selama proses evaluasi bulanan, Anda mendapati bahwa salah satu laporan yang diserahkan oleh tim lain mencantumkan data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tim tersebut ternyata telah melakukan penyesuaian data agar terlihat sesuai target. Apa tindakan yang paling tepat? A. Mengingatkan tim tersebut agar berhati-hati dalam menulis laporan. D. Mengubah data secara diam-diam agar terlihat lebih realistis. C. Membiarkan. Bapak Ibu, gak usah dibaca ya, membiarkan itu bukan jawaban yang tepat. D. Melaporkan temuan ini kepada manajemen agar tindakan yang diperlukan dapat dilakukan. Nah, Bapak Ibu, ini juga tadi berkaitan dengan integritas ya. Bagaimana apalagi ini mengenai kejujuran, ini mengenai laporan. Jadi harus berkata data yang kita cantumkan dalam laporan tersebut harus benar, harus sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, karena ini masalah yang serius Bapak Ibu, maka tindakan yang tepat adalah bagian D. Kita laporkan temuan ini kepada manajemen agar tindakan yang diperlukan ini dapat dilakukan. Mungkin nanti akan diperbaiki atau mungkin akan dibantu untuk memperbaikinya. Itu alasannya kenapa D, Bapak Ibu. Karena itu indikatornya integritas. Opsi D ini mencerminkan integritas yang tinggi, karena ini menunjukkan keberanian untuk mengungkap ketidaksesuaian demi kebaikan organisasi. Jadi integritas itu menuntut keterbukaan dan kesediaan untuk meluruskan hal yang tidak sesuai dengan standar, walaupun mungkin menghadapi tantangan dalam hubungan antar tim. Oke, next kita ke soal nomor 7. Anda sedang memimpin rapat tim yang bertujuan membahas perubahan besar dalam prosedur kerja. Di tengah rapat, beberapa anggota tim tampak ragu-ragu untuk memberikan pendapat mereka. Meskipun Anda yakin bahwa masukan dari mereka sangat penting, apa yang akan Anda lakukan untuk mendorong komunikasi terbuka dalam rapat ini? A. Mengarahkan anggota tim tertentu untuk berbicara secara bergantian agar semua dapat memberikan pendapatnya. B. Melanjutkan pembahasan tanpa memaksa anggota tim untuk berpendapat agar waktu rapat lebih efisien. Mengakhiri rapat dan meminta masukan tertulis agar anggota tim dapat memberikan pendapat tanpa tekanan. Dan D. Mengingatkan anggota tim tentang pentingnya partisipasi aktif dan membuka ruang dialog yang lebih santai. Nah, Bapak Ibu, jika kita lihat soal ini arahnya komunikasi ya Bapak Ibu. Bagaimana jika semua anggota ini kemampuan kita untuk menerangkan gagasan, disertai dengan argumentasi yang jelas. Jadi kita diharapkan untuk bisa selalu mengemukakan pendapat atau ide yang cemerlang. Jika kita punya ide, kita harus memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Nah, yang tepat untuk soal ini Bapak Ibu itu ada di bagian D. Jadi kita ingatkan anggota tim tentang pentingnya partisipasi aktif dan membuka ruang dialog yang lebih santai. Jadi opsi D adalah pilihan terbaik karena mengingatkan anggota tim tentang pentingnya partisipasi dan menciptakan suasana yang nyaman untuk berbicara akan mendorong komunikasi yang terbuka.
Pendekatan ini memastikan semua anggota merasa dihargai dan terlibat, sehingga komunikasi tim ini menjadi lebih efektif. Oke, next soal nomor 8. Soalnya seperti ini. Anda memimpin proyek yang memiliki tenggat waktu ketat. Di tengah perjalanan proyek, Anda menyadari bahwa tim menghadapi kendala teknis yang dapat menghambat pencapaian target waktu. Beberapa anggota tim mengusulkan untuk mengurangi kualitas hasil agar tenggat waktu tetap tercapai. Apa tindakan Anda? A. Mengabaikan, Bapak Ibu. Jika ada kata mengabaikan, saran saya tuh jangan dibaca lagi ya, itu punya satu. Jadi jangan lagi dibaca, yang dipilih. B. Mengupayakan solusi alternatif untuk mengatasi kendala teknis tanpa mengorbankan kualitas. C. Menyetujui usulan pengurangan kualitas demi menyelesaikan proyek tepat waktu. D. Menunda. Ibu ada kata menunda juga arahnya negatif, jadi menunda proyek agar kualitas hasil tetap sesuai standar meskipun melewati tenggat waktu. Nah, jika kita lihat Bapak Ibu, soal nomor 8 ini indikatornya adalah orientasi kepada hasil. Jadi fokus kepada hasil yang ingin kita capai Bapak Ibu. Jadi nanti hasil ini kita harapkan hasilnya ini bagus, hasilnya ini berkualitas. Oke ya, jadi yang tepat itu adalah bagian B. Ini Bapak Ibu. Kita upayakan solusi alternatif untuk mengatasi kendala teknis tanpa mengorbankan kualitas. Karena ini fokus kepada hasil. Jadi kualitas hasil ini jauh lebih utama. Jadi makanya opsi B ini pilihan yang tepat. Karena menunjukkan fokus pada hasil berkualitas tanpa mengabaikan tenggat waktu. Jadi berorientasi pada hasil ini berarti mengupayakan pencapaian target sebaik mungkin dengan mempertimbangkan kualitas dan efektivitas. Nah, dengan mencari solusi alternatif, Anda menjaga kualitas proyek sambil berusaha memenuhi batas waktu. Oke, next Bapak Ibu kita ke soal nomor 9. Soalnya seperti ini. Anda bekerja di divisi produksi yang diharuskan untuk meningkatkan output sebesar 20% dalam 2 bulan. Meskipun berbagai upaya yang telah dilakukan, peningkatan tersebut tampaknya sulit tercapai dengan metode yang ada. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengkaji kembali proses kerja dan mencoba menerapkan inovasi untuk meningkatkan produktivitas. B. Menyampaikan kepada atasan bahwa target tersebut tidak realistis. C. Meminta tambahan waktu agar target lebih realistis untuk dicapai. Dan D. Menyelesaikan produksi sesuai metode yang sudah ada dan menerima pencapaian yang ada. Nah, ini Bapak sama dengan soal nomor 8. Ini arahnya orientasi kepada hasil. Maka Bapak Ibu yang tepat itu adalah bagian A. Jadi mengkaji kembali proses kerja dan mencoba menerapkan inovasi untuk meningkatkan produktivitas. Jadi opsi A ini tindakan yang menunjukkan orientasi kepada hasil. Dengan kita mengevaluasi proses kerja dan mencoba inovasi, nanti kita akan menunjukkan sikap proaktif untuk mencari solusi agar target tercapai. Fokus pada hasil ini juga mencakup upaya untuk mengidentifikasi cara-cara baru yang dapat meningkatkan produktivitas, bahkan dalam situasi sulit. Oke, next kita ke soal nomor 10. Anda adalah kepala bagian pelayanan publik di sebuah instansi. Laporan dari survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi Anda menurun dalam 6 bulan terakhir. Masyarakat menyebut bahwa waktu pelayanan terlalu lama dan prosedur yang berbelit-belit. Sebagai kepala bagian, apa langkah pertama yang sebaiknya Anda lakukan? C. A. Menginstruksikan staf untuk mempercepat proses pelayanan tanpa mengubah prosedur. B. Mengidentifikasi tahapan prosedur yang tidak efisien dan mencari solusi bersama dengan staf terkait. C. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa penurunan kualitas pelayanan disebabkan oleh keterbatasan anggaran. D. Meminta staf untuk lebih ramah kepada masyarakat sehingga pengalaman pelayanan terasa lebih nyaman. Nah, Bapak Ibu, ini ya arahnya ini indikator pelayanan publik. Maka yang tepat untuk soal ini adalah bagian B.
Jadi kita identifikasi tahapan prosedur yang tidak efisien dan mencari solusi bersama dengan staf terkait. Opsi B ini tindakan yang paling tepat karena menunjukkan pemahaman akan pentingnya efisiensi dan fokus pada kebutuhan masyarakat. Dengan mengidentifikasi proses yang tidak efisien, Anda dapat mengurangi waktu dan kerumitan dalam pelayanan publik. Langkah ini juga menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan.